Guys, kau lihatlah ini, satu kampung macam mati semua. Orangnya berdiri kaku, sumpah tak pernah kulihat tempat seaneh. Gue inget banget nenek-nenek, terus kepalanya udah putih gitu disanggul, si wajahnya udah kayak udah kelihatan tua banget gitu. Gue nanya, Bu, kalau jalur ke Prabu Muli lewat sini bisa nggak, Bu? Bisa, tapi kalau hujan jangan nangis ya. Oh, ya udah, makasih Bu. Berarti ini ada jalurnya ya? Ya, mukanya tuh udah kayak muka orang kayak ngasih tahu kayak udah nggak usah lewat situ gitu loh. Cuman habis itu pas gue ini makasih ya Bu, tiba-tiba berubah lagi mukanya. Nggak ada tuh si garis bibir. Oh, yang lo liat kayak gitu? Nah, yang gue lihat kayak gitu. Nggak ada tuh garis bibirnya. Terus itu persis kayak cewek yang gue lihat sama kakek-kakek. Tapi itu versi yang lebih tua gitu. Gue masuk mobil, gue nggak berani bilang bang ke keluarga gue karena kalau mereka panik ini nggak akan bener nih gitu. Gue harus coba tenang dulu gitu. Yaudah makasih ya Bu. Yaudah akhirnya kita cuma jalan tuh beriringan 2 mobil. Nah ini mulai aneh bang. Jalannya tuh lurus, naik, nanjak, turunan lagi, nanjak, turunan, lurus terus. Jadi kanan kiri itu pohon. Nah mulai jarang-jarang nih. Yang asalnya pohon-pohon lebat sebelumnya ini kita masuk ke area yang kanan kiri pohon tapi nggak sebanyak sebelumnya gitu. Sejam kemudian masih gitu aja. Lurus terus naik turun naik turun. Udah mulai panik nih. Kayak loh kok jalurnya nggak ada ujungnya ya gitu. Ya bayangin aja bang kalau puluhan kilometer kita dapat jalur lurus nggak ada belokan kanan kiri kayak perhutanan yang nggak terlalu lebat gitu. Gak ada orang lagi? Nggak ada orang lagi. Dan itu bukan aspal. Ini udah tanah belum apa masih batu? Udah masuk ke tanah. Ini udah bingung nih. Kita harus nyari orang, nyari pertolongan. Di situ sinyal nggak ada sama sekali. Yaudahlah ngikutin terus jalan. Nah di tengah perjalanan nemu nih bapak-bapak itu udah mulai jam 5 sorean lah. Udah mulai kayak ada mega terus udah mulai gelap gitu. Nah Pak ada nih, ada orang bisa ditanya. Akhirnya gitu, itu tuh nemu bapak-bapak di Petromax itu jalan pertama yang ada pertigaan. Bapak-bapak Petromax itu di mana posisinya? Posisinya dia kayak ada di saung gitu bang, duduk sendirian. Oke. Akhirnya gue samperin tuh, Pak ayo minggir dulu, lebih baik kita nanya gitu. Pak, kalau jalur ke Prabu Muli bener nggak lewat sini? Ya dari tadi kita nggak ada jalan keluar, lurus terus. Ini harus kemana ya? Nah itu kan nemu pertigaan tuh bang. Iya. Nah dia cuma nunjuk doang. Oh, dia nggak ngomong sama sekali? Nggak ngomong sama sekali. Dia nunjuk doang terus suruh ngambil jalur yang belok ke kanan, jangan yang ke kiri gitu loh. Mukanya tuh kayak muka marah bang. Gua tanya gitu tuh, dia mukanya udah kayak udah sana gitu sambil bawa Petromax itu. Nah dia udah gitu tuh kan gue langsung ngasih tahu bapak, Pak ngambil belok kanan. Yaudah gue mau bilang makasih dulu. Pas udah kan gue ngasih tahu bapak, pas gue ngelihat lagi ke sini tuh si bapak-bapak yang di saung itu, bapak-bapak itu jalan ke arah yang lain yang ke kiri. Dia jalan bawa Petromax. Udahlah mungkin dia mau balik atau gimana gitu kan. Baru kita masuk ngambil jalan belok ke kanan. Itu kan kita belok ya bang. Baru kita belok. Bapak gue kaget pas lihat spion itu udah nggak ada. Jadi si bapak-bapak tadi tuh ngilang udah nggak ada tuh. Padahal jelas-jelas itu kita baru belok doang. Harusnya kelihatan dong kalau dia jalan gitu. Dan nggak ada jalan lain di situ? Nggak ada jalan lain. Nah yang anehnya si bapak-bapak itu tuh kan kayak pakai kaos, terus pakai penutup kepala yang bulat gitu kalau orang-orang ke sawah gitu. Dia nggak kayak
nggak kayak sosok yang gue lihat sebelumnya gitu. Nah, di situ kita jalan lagi, ngambil lurusan, belok kanan, terus itu lurusan lagi. Lurus terus, nggak ada ujung. Itu udah makin gelap, panik lah. Kita nyetel murotal,